Dia tuh ke situ tujuannya cuma satu. Setelah ngobrol sama si Mbah tuh, anjir kata saya, ini bawanya ke sini ke dukun santet ke situnya. Dalam hati saya tuh berontak. Ini siapa yang mau dibunuh kata saya tuh gini. Kurang ajar nih si Nonok. Akhirnya ada sekitar kurang lebih 20 sampai 25 menit lah. Tuh jarum tuh datang lagi. Tapi meledak, dupa meledak. Dia mbahnya kontal mbahnya. Wah, itu yang namanya sajen tuh tumpah semua. Begitu masuk ke kamar dia bongkar tuh, memang di atasnya rongsok itu, di bawahnya ada kain taplak meja ya sama uang diambil. Pak, hitung sendiri aja gitu. Ini sebenarnya mau apa ke sini? Saya nggak suka sama orang ini. Fotonya tuh dilihatin ke saya. Waduh, ini uangnya sendiri, gila nggak coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di channel Malam Mencekam tentunya. Kembali kita akan menceritakan, mengisahkan sebuah cerita atau sebuah kisah perjalanan yang horor dan mencekam tentunya. Nah, seperti biasa kami ingatkan buat Sobat MM semua bahwa Malam Mencekam upload di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Itu pada jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kali ini kita langsung menghubungi Mang Ei yang sudah berada bersama narasumber. Kita dengarkan kisahnya. Silakan Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam. Kembali di sini Mang Ei dan tim. Yang kali ini kami berada di kota Cirebon. Mungkin di antara Anda bertanya-tanya kenapa kok kota Cirebon terus ya. Karena kalau Anda tahu kota Cirebon ini memiliki banyak cerita-cerita yang belum kita ketahui. Nah, di antaranya satu cerita ini yang akan dikisahkan oleh Mas Sabri. Ada di depan saya Mas Sabri yang sudah jauh-jauh datang ke tempat kami, akan mengisahkan cerita tentang pengalaman hidupnya. Bagaimana karakter dari manusia itu yang berlomba-lomba ingin mendapatkan kekayaan di dunia. Nah, Mas Sabri ini punya kiat-kiat khusus dan punya pengalaman yang telah dialaminya. Pada tahun berapa Mas Sabri? Tahun era 90-an ya, 98 2000 lah. Tahun 2000-an ya. Ya, nanti sebelum 2000-an. Beliau akan bercerita kepada kita supaya kita tidak tersesat dalam menjalani atau mencari kekayaan. Bagaimana kisahnya? Kita ke Mas Sabri dulu nih. Mas Sabri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sudah jauh-jauh datang ke tempat kami. Sama-sama Pak. Sudah punya putra berapa sekarang? Ya, kalau aslinya mah 3. Aslinya 3, enggak aslinya banyak. Ya, jadi yang diambil Allah lagi itu 2. Oh, 5. Jadi tinggal 1. Aslinya 3. Yang diambil kembali sama Allah itu 2. Jadi tinggal 1. Tinggal 1. Ya. Jadi semata wayang. Semata wayang. Perempuan lagi. Perempuan, alhamdulillah. Iya. Udah SMP kelas 3. Terus pandemi ini kesibukannya apa ini? Masih aktivitas di otomotif, juga bercocok tanam lah di rumah. Wah, menarik nih. Otomotif apa nih? Ya, di roda 2. Roda 2. Sekeluarga besar kan roda 2 Pak. Maksudnya motor dimodif gitu? Motor ya, macam-macam, servis, segala macam lah. Modifikasi juga ya, intinya fokus ke roda 2 lah. Berarti punya toko ya atau lapak? Punya bengkel ya, bisa juga panggil di rumah. Oke, nah kalau lebih enak panggil di rumah. Jadi pelanggannya nggak repot. Bisa ini ya, di telepon langsung datang. Telepon datang. Baik. Mas Sabri katanya ingin cerita kepada penonton MM nih. Iya. Tentang bagaimana caranya kaya. Ya. Orang kan gampang aja ya caranya kaya, tinggal ke gunung. Banyak lah yang kayak gitu. Banyak yang sesat lah istilahnya. Iya. Apa sih yang akan diceritakan oleh Mas Sabri? Silakan Mas Sabri.
Nah, berawal kisah yang menyeramkannya seperti ini. Saya dulu lagi zaman sekolah itu punya teman deket lah. Ya katakanlah teman yang paling akrab saya gitu. Semua teman banyak, cuman yang paling akrab ya katakanlah namanya si Nono ya. Nono itu kan setiap hari sama saya kalau suka duka. Memang dari backgroundnya dia, latar belakangnya Nono itu orang kaya. Ya di daerahnya dia itu orang nomor 2 terkaya lah. Daerah Pleret. Saya sering main, sering kalau dia ini nggak sempat main ke saya main ke sana. Ya saking akrabnya gitu ya, udah kayak saudara lah ibaratnya. Nah suatu saat begitu kita masing-masing punya kesibukan, saya bekerja di suatu perusahaan, dia juga bekerja, kita lost kontak. Ada sekitar kurun waktu 3,5 atau 4 tahun lebih. Saya nggak pernah ketemu. Pas ceritanya, kayaknya saya tuh kangen. Saya tuh kangen apakah dia masih ada gitu kan ya. Ternyata 2 hari kemudian datang ke rumah. Saya panggilin kan, bawa mobil. Ya katakanlah orang mampu kan. Saya bangga gitu kan. Bos saya datang ada saya gitu. Ya, sambil gurau gitu gimana, gurau ya, santai gitu. Suatu saat saya juga tahu karakternya dia itu orangnya arogan. Iya kan? Kalau teman saya tuh meskipun ya teman dekat, tapi saya kan tahu jelek buruknya dia gitu kan. Karena saya wah akrab. Jadi tahu karakternya yang sebenarnya kayak apa gitu kan. Tapi saya ngimbangin aja kalau dia lagi gini saya ngayonin gitu loh. Akhirnya tidak terjadi sesuatu kelesta apa namanya. Karena saya memahami kalau intinya kalau saling memahami ya aman gitu kan. Suatu saat dia datang, "Bri, ikut saya." "Kemana?" "Pokoknya ikut saya aja. Saya ada perlu penting nih, mau jalan-jalan ke Tasik." "Ke Tasik ngapain aja?" "Ya oke lah," kata saya mandi, saya bawa keperluan saya pribadi, barangkali nginep tangga gitu kan jauh pikir saya. Ya sempet beli juga lontong, beli telur asin lah gitu buat di perjalanan. Di sepanjang perjalanan tuh Pak, cerita dia tuh. Kurang ajar katanya, ujuk-ujuk dia tuh kayak semacam emosi gitu. "Kok marahnya ke saya?" katanya. "Enggak lah, saya tuh lagi konflik keluarga Mas." "Kenapa sih?" Saya ceritanya kan bagi warisan, jual tanah pusaka. Jadi posisi tanah tuh enggak potong Pak, masih ngegeblek gitu loh, masih nyatu lah gitu. Menurut penjelasan si Nono teman saya itu, wak saya yang paling gede dapatnya. Dia ngerasa nggak terima gitu loh, kok keluarga saya dikasihnya seperti ini, bagiannya kecil gitu kan. Ya memang kalau pihaknya dari rumah pusaka kan cucu ya ternyata Nono tuh ke bawahnya cucu Pak, bapaknya udah meninggal, jadi cucu diturunin ke cucu. Nah dari sinilah mulai awal konflik yang luar biasa, dalam artian saya dibawa dalam perjalanan masih terus cerita ngalor ngidul guyon. Nyampe di suatu tempat namanya daerah katakanlah Banjar Patroman. "Ngapain dari situ bawa ke sini?" Pokoknya nanti ceritanya seru lah kalau nyampe di tempat situ," kata si Nono tuh. Ya saya manut aja, orang ikut. Kalau saya mau turun pulang sendiri kan gak enak. Masuk ke area situ, mobil nggak masuk Pak. Banjar Patroman tuh masuk lagi sekitar 15 kilo. Ngojek, beneran waktu itu masih maghrib ya, belum sore banget. Mobil dititipin tuh, mobil di orang aja ya dikasih uang ya, karena mungkin orang mampu gitu kan. Ya, singkat cerita sampai ya lumayan, rumahnya tuh ya rumah zaman dulu, cuman di pinggir bukit, satu-satunya rumah itu. 2 kali 3 kali ketok-ketok pintu nggak ada yang buka. Pas rada selang 10 menit buka pintu, rampes ngomongnya nggak bisa assalamualaikum. Kalau saya kan biasa gitu, assalamualaikum, oh nggak dijawab, rampes. "Oh kayaknya sih Sampurasun rampes ini," gitu situ. Ketawa dianya tuh. Masuklah, belum tahu saya ada acara apa ini seperti ini kan gitu. Dia bawa uang, udah disiapin. Jadi dia tuh ke situ tujuannya cuma satu. Setelah ngobrol sama si Mbah tuh, "Anjir," kata saya, "ini bawanya ke sini ke dukun santet ke situnya." Dia saya juga nggak ngerti. Dia tahu mbah itu dari siapa saya nggak ngerti. Dalam hati saya tuh berontak.
Ini siapa yang mau dibunuh, kata saya tuh gini. Kurang ajar nih si Nono, kata saya tuh. Dia ngasihin foto si Mbah tuh. Mak nih, selesaiin aja. Waktu itu zaman era segitu itu 3,5 juta Pak. Untuk ngebunuh, bahasanya untuk melenyapkan nyawa orang itu. Untuk membunuh orang itu 3,5 juta. Kontan, uang udah disiapin. Jadi di situ tuh sudah nggak banyak cerita, memang udah khas di situ tuh. Udah ada altar, meja yang berupa apalah itulah, sesajen, bunga 7 rupa. Di atas bunga, di tengah bunga itu ada tatakan gelas, ada airnya, ada jarum 7, ada dupa juga di situ lengkap. Kata saya itu ngeri juga nih, kata saya itu. Kan suasana udah menjelang nih, udah menjelang maghrib nih. Ngobrol habis ritual tuh kalau nggak salah habis Isya. 7:30 lah. Nanti katanya belum saatnya sekarang, udah ngopi-ngopi dulu, kata si mbahnya tuh. Saya dibikinin kopi, ngerokok. Tapi saya masih berontak dalam batin. Ini mau apa sebenarnya kan gitu, belum cerita. Nah akhirnya si Nono saya tekan, ini sebenarnya mau apa ke sini. Saya nggak suka sama orang ini. Fotonya tuh dilihatin ke saya. Waduh, ini uangnya sendiri, gila gak coba? Gila kan kayak gitu. Ini masalahnya apa sampai segitunya ya, artinya saya nggak habis pikir deh pokoknya. Kok sampai tega-teganya ponakan sendiri mau ngebunuh waknya ya. Saya tuh istighfar aja di dalam hati tuh. Istighfar, ya Allah, kok sampai segininya teman saya gitu, tega banget gitu kan. Itu pengalaman ya susah untuk dilupakan, saya itu susah. Jadi saya real ngelihat sendiri praktek dukun yang kerja untuk nyantet orang itu loh. Bahayanya di situ tuh. Maksudnya bukan kata siapa-siapa, saya ikut terlibat di situ. Begitu hari waktu udah mendekati jam 11. Oh, ya itu kalau pulang lagi gimana nih? Nginep aja, kata si mbahnya tuh. Pagi aja pulang. Nah, saya kan mikir, wah ini udah masuknya, wah lawang geledegan lah bahasanya, si hutan semak belukar. Ini pulang malam-malam takutnya ada binatang buas, nggak tahu lah masalah orang nakut-nakutin atau masalah demit gimana sih. Yang takutin kan binatang buas kan, masih rawan banget. Akhirnya jadilah itu acara ritual. Si mbahnya itu masuk ke ruangan bawa pusaka 2 nggak salah tuh. Satu berwujudnya seperti keris, hitam sekali. Yang kedua itu kayak semacam kayak pedang bentuknya, cuman rada panjang gede, hitam juga. Kayaknya lama itu nggak pernah diituin lah bahasanya. Dibawa ke ruang depan, berhadapan-hadapan yang bersangkutan dengan si mbah tuh. Transaksi, ngomongnya kan bahasa Sunda. Bahwa Sunda-Sunda yang masih kental, mungkin bahasa Indonesia nggak bisa ya orang zaman dulu kan gitu. Bahasa kalau diartikan bahasa Indonesianya, saya mau ngelaksanain tugas kamu, kata si mbah tuh. Asal dosa semua tanggung sama kamu. Sanggup? Ya si Nono bilang sanggup. Bah, satu kali lagi ngomong kayak gitu. Saya kan di sampingnya, ini lagi berhadapan-hadapan, saya lihat kayak gini, saya liatin. Sanggup, sanggup lagi. Jadi 3 kali ucapan itu baru mbahnya mundur, buka keris itu dengan mantra yang saya nggak ngerti lah. Wanyang-nyang kayak gitulah, nggak tahu. Itu kan kemenyan langsung jebul tuh. Wah, seiring asap kemenyan ngepul, saya liatin si kembang 7 rupa yang tengahnya ada tatakan gelas, ada jarumnya itu muter, getar semua. Air tuh kayak ngegolak. Air yang ada di tatakan gelas yang ada jarum 7 itu lama-lama ngangkat si jarum tuh. 7 jarum tuh baris, slap, hilang. Di selang waktu itu si mbahnya ngomong, ini kalau jarum datang lagi bawa darah berarti orang ini mati. Gila gak itu? Saya tuh ya Allah, saya takut mau kemana, orang saya nggak ngerti apa-apa kok gitu kan. Wah, ada berkecamuk lah di situ perasaan saya tuh. Ada takut juga, ada sedih juga kalau ia meninggal. Nah, saya kenal wanya gitu kan. Saya sering main bareng sama dia. Akhirnya ada sekitar kurang lebih 20 sampai 25 menit lah. Tuh jarum tuh datang lagi, tapi meledak, dupa meledak. Dia mbahnya kontal mbahnya. Wah, itu yang namanya sajen tuh tumpah semua. Tumpah udah aut-autan lah.
Saya sampai bengong, ya Allah ada apa ini? Saya sempat ngeluarin darah juga, si mbahnya itu. Si nononya bilang, apa ada apa, itu dirangkul gitu ya, sampai saya juga ditolongin gitu. Disenderin ke tembok. Apa? Sudah aja, mun bahasa Indonesianya mah, bawa lagi uangnya, bawa lagi aja. Saya nggak sanggup, katanya. Tapi ya segimana-gimananya teman saya, searogan, seegoisnya juga masih punya hati gitu kan. Jadi kasih lah buat berobat si Abah tuh. Akhirnya saya nginep sampai ngasih, ya ada saudaranya abahnya juga dipanggil kan dari tempatnya itu kan rada jauh. Kasih tahu saya sama dia, abahnya suruh tiduran dulu. Saya tahu abah ngomong itu saudara saya yang di, kalau di desa kan blok ini gitu kan ya, panggilin. Saya panggil, saudaranya masih muda, panggil suruh ngurusin si Abah gitu. Saya kan pengen istirahat, barangkali ada apa-apa gitu kan. Nah setelah subuh, pagi saya bangun dan siap-siap untuk pulang ke Cirebon. Nah, saya titipin sama saudaranya si Abah itu ya, Mbah itu, supaya diurus bagaimana. Tapi saya juga kadang-kadang ada sih rasa nggak tega juga, karena keadaannya kan parah, dia tuh keluar darah gitu kan. Saya nanya sama Nono, gimana nih, ditinggal aja apa? Nanti gimana, ke dokter dulu? Udahlah nggak usah, ada orang-orang sakti mah biasanya sembuh sendiri, kata dia gitu. Ya udah, saya ambil keputusan pulang aja ke Cirebon. Pulang saya tuh, dalam perjalanan saya nanya sama Nono, kamu kok tega-tega banget sih, masalahnya kan gini. Berarti kamu tuh udah alhamdulillah lah menang, ya artinya dapat hak waris juga gitu kan. Cuman kan mungkin menurut dia itu apa ya, kurang adil hitungannya. Itu kan, tapi memang kalau menurut pengamatan saya, hukum Islam yang untuk bagi waris kan, hukum faraid itu kan jelas kalau pewarisnya yang cewek itu kan lebih sedikit ketimbang dari yang laki-laki kan gitu. Tapi dia nggak terima, kan aslinya tuh warisan tuh ibunya yang dapat, bukan bapaknya gitu kan. Sampai di Cirebon saya lost kontak tuh, saya pulang, saya turunin di rumah, dia pulang ke rumah. Malamnya saya mimpi, Pak. Saya nggak tahu kebawa sama pengalaman yang tadi atau gimana, mimpi ketemu si Abah itu, tapi dengan wujud yang nggak karuan. Si Abah itu datang ke saya, ya pertama wujud yang seperti tadi saya lagi transaksi, si Nono mau itu gitu lah, mau transaksi hal gitu. Pas lama wujudnya ganti. Kok orang kok jadinya kayak gini gitu ya, memang ya mengerikan lah. Matanya udah gede, nyala merah, taring sama taring tuh nyatu gitu kan. Ya pokoknya kalau saya gambarin sih kayak barong Bali tuh, modelnya gitu. Saya tuh ya dengan nada yang bahasanya ngancam. Kok saya nggak ikut-ikutan, kok diancam, kata saya tuh gitu. Saya bangun ya, memang sadar nggak sadar saya juga waktu itu masih jalanin tugas-tugas ritual zikir gitu malam. Lama-lama ngantuk banget, akhirnya saya tuh terlelap situ. Saya datang tuh si Abah itu dengan wujud yang seperti itu. Saya kan bangun, begitu ngomong ngancam, seolah-olah nggak terima lah si Abah itu. Loh, kenapa saya nggak ikut dibawa-bawa? Emang saya apa hubungannya gitu kan? Saya tuh gak bisa tidur lagi, Pak. Dari situ sudah ganti lagi hari, 3 hari kemudian saya tuh masih aja mikirin, kenapa saya, Pak, halusinasi saya ke bawah-bawah gitu. Akhirnya si Nono tuh ngasih kabar, bro, katanya saya tuh sakit, Mas, katanya. Sakit apa, kata saya tuh? Coba main ke rumah, katanya. Nah saya tuh main ke rumah. Waktu itu tuh asar ya nggak salah, saya main ke rumah. Memang dia tuh keadaannya udah lemah, dalam artian udah nggak bisa bangun, badan panas semua, ngomong juga pelan gitu, kayak orang wah
ini gimana nih kata saya itu kan gitu. Padahal waktu itu 3 hari yang lalu sehat, nggak ada gejala gimana gimana, nggak ada, normal aja. Itu sakit, saya lihat ya Allah kok parah kayak gini. Tapi dalam hati saya tuh jangan-jangan diserang apa sama si mbah yang tadi gitu kan. Asumsi saya ke sana. Ih, kata saya tuh sampai kayak gini, apakah memang gimana? Saya ngobrol sama yang membimbing saya. Artinya saya datanglah ke orang tua saya yang membimbing saya, ngobrol. Wah, dia itu katanya kena imbas, katanya kena imbas. Dalam artian bahasa kata imbas tuh dari kelakuannya dia sendiri gitu. Karena dia itu kan niatnya kan jahat gitu, kata beliau gitu kan. Jadi saya tuh merenung, aduh kasihan banget kata saya itu ya. Terus jalan keluarnya gimana Pak, kata saya itu. Mak, katakan panggilnya mama gitu. Ya udah, satu-satunya jalan itu dia suruh minta maaf ke si uaknya itu. Gimana caranya ya? Kamu kan perantara, nanti kamu juga ditugasin sebagai perantara juga. Oh, kayak gitu sih ya. Tapi saya itu kan nggak bisa nolak. Akhirnya kan situ sahabat saya, sini juga uaknya gitu kan. Wah, bagaimana caranya kira-kira supaya aman gitu kan? Nggak ada konflik gitu kan, masalah. Saya tuh pas dapat wejangan beliau, saya main ke rumah uaknya. Jadi ibaratnya tuh jadi apa ya, penghubung, penyambung lidah gitu dari guru saya. Saya ceritain, Assalamualaikum Mbak, rencangnya si Nonong nggih, kan bahasa bebasan tuh dulu. Poinnya aja Pak, Bapak kata saya Uwa nggak mau nilikin si Nono, Nono lagi sakit katanya. Akhirnya Enggak ada yang ngasih tahu katanya gitu kan. Rumahnya memang rada jauh sih, dari rumahnya Nono ke rumahnya Uwanya jauh. Akhirnya saya antar, dibujuk sama saya, datanglah si Uwa ini yang dulu mau disantet sama si Nono itu. Di dalam perjalanan saya ngobrol sama Uwanya, Uwa pernah belajar hal-hal seperti ini enggak? Kan penasaran, begitu saya tahu bahwa dukunnya juga mental kan gitu kan. Saya ngutip gitu, maksudnya supaya buka Wah ini punya apa gitu kan, gitu resepnya apa kok bisa sampai kayak gini gitu kan. Tapi Wah tuh nggak nyadar, artinya dia nggak ngerasa itu ini, cuman dalam mimpi kata Wah tuh ada yang mau datang ke saya bawa panahnya gede banget kata si Wah tuh. Cuman apaan kata saya sih nggak bakalan lari biarpun kamu bawa panah kata Wah tuh. Pengen kamu bawa meriam sekalipun saya nggak bakal lari. Saya nggak bakal takut, saya hadepin semua. Saya tanda tanya di sana, apa nih orang punya keistimewaan apa gitu kan? Karena saya lihat sendiri waktu ritual itu luar biasa gitu kan. Ini orang bukan sembarangan, dalam hati saya gitu. Tadi saya tuh ngobrol panjang lebar di warung tuh, ngopi dulu. Ya dalam hati sih, saya kapan-kapan mau main lagi ke Uwa gitu kan. Pengen tahu nih, akhirnya datanglah ke rumah si Nono. Datang pas lihat ponakannya sendiri udah ngejoprak gitu, tanyain kamu kenapa kata si Wanya. Wah Nono dengan lemes lah, dengan lemah gitu ngomong, maafin ya Wah, maafin saya, sambil sedih gitu ya. Saya juga kan hanyut sedih gitu kan. Aduh segitunya, padahal sih dalam hati saya jahanam kamu tuh katanya. Gimana udah terjadi gitu kan. Akhirnya dia maafin sampai nyium tangan, sampai meluk si Nononya. Ya udah dimaafin sama Wah gitu ya. Yang anehnya begitu dimaafin, ya tadinya kan nasi aja nggak masuk Pak. Sakit itu lemas, badannya panas, suhu badannya panas. Dokter juga udah berapa kali keluar masuk, artinya udah dicek segala macam. Tadinya suruh dibawa ke rumah sakit. Cuman kata saudaranya udah di sini aja dulu katanya. Barangkali kena yang lain gitu kan. Asumsinya kan seperti itu. Akhirnya dicek, udah minta maaf, sembuh. Ujuk-ujuk langsung minta makan, minta bubur sop ayam katanya. Ya udah dimaafin sama Allah begitu. Yang anehnya begitu dimaafin, ya tadinya kan nasi aja nggak masuk. Udah minta maaf, sembuh. Ujuk-ujuk langsung minta makan, minta bubur sop ayam gitu.
Ya udah, saya kan kalau beli yang buat yang sakit kan nggak pakai yang keras tuh, nggak dikasih pol, nggak ada apa, pokoknya bubur sama ayam sama kuah gitu aja udah. Ya disuapin, wah habis semangkok tuh, bersih lah. Terus itu minta teh manis. Teh manis. Sebelum pulang si uaknya Nono tuh bilang ke saya, nanti kalau main ke rumah si Nono dibawa katanya. Saya punya amanat seperti itu, ada firasat apa nih kan gitu. Singkat cerita, saya main lagi nih ceritanya ke rumahnya uaknya dulu, nggak ke rumahnya Nono. Saya pura-pura nanya gitu kan, wah udah dengar kabar Nono belum? Nono udah sehat nggak? Oh kayaknya sih udah Bri, coba kamu ke sana katanya. Oh, udah, saya ke sana. Langsung ya memang lagi duduk, udah lumayan bagus lah kondisi badannya, itu udah mulai normal gitu kan. Saya ngobrol biasalah canda gurau gitu, tapi saya nggak buka untuk masalah yang kemarin. Dah sekarang saya itu kemarin si Uwa kesini, begitu kamu sembuh katanya suruh main ke sana. Saya sampein, iya Tabri, oke katanya. Ya udah, saya jalan sana. Bonceng, naik motor, emang lumayan rada jauh sih rumahnya. Nyampe di rumahnya Uwa, ujuk-ujuk si Nono tuh masuk, assalamualaikum, langsung nagrup si Uwanya sampai sujud di kakinya gitu kan. Uwanya tuh diambil, ya namanya ponakan sendiri ya bah ya, artinya apa gitu kan, otomatis kan orang tua sih pasti nggak tega lah, meskipun tahu kalau keadaan yang nyatanya dia tuh mau ditikam gitu kan. Ngobrol, dilurusin. Nah dari saat itu mulai itu ada titik-titik untuk mengubah diri. Lama-lama omongan si Uwa itu, saya kan dalam hati pernah ada terlintas, saya pengen belajar sama Uwanya Nono gitu kan, terlintas. Nah ini ada tanda-tanda mungkin Allah ngasih hidayah gitu ya, masih jalan buat saya sama Nono. Nah di situ saya belajar, padahal saya punya pembimbing. Tapi yang aneh, Uwanya Nono tuh ngomong ke saya, kamu mah sebenarnya nggak usah belajar ke Bapak katanya, ke Uwa, kamu kan punya di sana. Siapa sih namanya? Saya sebutin. Ternyata saudara seperguruan yang bimbing saya, si Uwanya Nono nih. Akhirnya kan klub tuh rame, dar tuh. Mulai di situ tuh mulai lagi. Dari sini saya koordinasi ke Uwa gitu ya, langsung sampein ke bapak saya yang bimbing saya. Jadi dua saya tuh guru tuh, kanan kiri. Ya memang satu jalur, sama-sama dulu katanya di pesantrennya bareng, sama-sama tirakat bareng, sama-sama tika laku holwat bareng apa gitu ya. Jadi udah nggak kayak orang lain. Dah jalan sekian tahun, Nono juga udah mulai rubah perangainya, yang tadinya arogan, egois, menang sendiri, udah mulai tuh dibimbing sama uaknya tuh. Artinya akidah tuh bener-bener ngebentuk nggak sombong, kalem, jadinya ya lumayan lah. Saya juga seneng kan gitu ya, karakter kan bisa dirubah dengan apa yang kita mau dan munajat sama Allah gitu kan. Meskipun kadang-kadang orang lupa dengan introspeksi diri, kadang-kadang banyaknya nyalahin orang, ngejas orang, ini kamu begini. Padahal sih kalau kita renungin, kita ambil aja kaca yang gede, kita di depan kaca lihat, oh kelakuan saya itu seperti ini. Nah ini bahkan kalau mengutip dari kisah-kisah para sahabat Nabi, Sayyidina Umar, tolong kamu koreksi saya kalau saya salah, omongin, nanti kasih hadiah kan gitu bahasanya dulu. Betapa mulianya sahabat-sahabat Rasul seperti itu, karena memang kalau kita menilai diri sendiri itu banyak, wah apalagi egonya tinggi ya, kita nggak munafik lah, setiap orang egonya ada, cuman kadarnya berbeda, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah tergantung gini kata uaknya si Nono, orang terkadang tuh nggak sadar dia itu sakit, tapi batin yang sakit tuh. Penyakit batin kan banyak kalau kamu renungin, kata beliau, ada syirik, dengki, segala macam lah, tetek bang, cuman nggak sadar, nggak pernah diobatin. Nah obatnya apa sih? Wah kata, nah, obatnya ini zikir, ini puasa, kamunya semua ada obatnya perkara batin. Nah dari situlah saya belajar untuk ya terutama untuk pribadi lah. Nanti kalau umpamanya buat orang lain, karena
setiap orang kan porsinya berbeda kata beliau gitu kan. Akhirnya saya dalemin tuh, ya Nono juga ikut di sana, sama dianggap murid juga sama si Wa itu, karena dia takjub, karena dia yang berperan penting. Si Nono itu kan tahu sendiri kehebatan Wa-nya gitu kan. Akhirnya dia tuh punya semangat untuk mendalami apa sih Islam yang sebenarnya gitu, kok sehebat gini gitu kan. Wah, terus ya jalanin taharub lagi, tambah deket lagi, zikirnya hebat, sampai diperintah sholawat 40 hari tanpa putus, sehari 5.000. Jalan itu sampai lulus, berikut saya juga. Nah dari sinilah baru kejadian-kejadian yang di luar nalar, itu bahasa kasarnya yang ajib lah ya. Dari ngelihat makhluk astral, dari yang jalan tanpa terasa udah nyampe. Padahal kerasan tuh jalan pada 2 langkah, tapi udah nyampe di sana gitu loh. Itu saya nggak masuk ke akal pikiran tuh, nggak ada. Hal-hal seperti itu kok ajib banget gitu kan. Dan bahkan saya pribadi tuh begitu menjalani sholawat, tanda kutip sholawat bukan hanya sebatas mulut gitu kan. Kita tuh bener-bener ritualnya diperinci, timer waktunya harus tepat, disiplin istiqomahnya harus hebat, baru menikmatan. Bahkan beliau begini, sebelumnya ditarik kembali flashback, sebelum Wa-nya itu menerima kita sebagai anak asuh atau nurunin ilmunya, dia tuh ngomong ke saya tuh, ngomongnya nggak enak sih. Kamu jangan ke saya lah mintanya, katanya. Sebelum kamu merasakan apa sih nikmatnya zikir, merasakan nikmatnya puasa, nikmatnya sholat, tanpa kamu tahu rasanya, jangan berguru ke saya. Oh, aneh saya tuh. Ya orang sekarang kan udah bukan rahasia lagi sholat sebatas sholat, nggak ngerti apa sih sebenarnya sholat yang sebenarnya gitu kan. Ruku bagaimana, sujud bagaimana, cuman ya itu pengertian aja sekatang-katang, ya hanya sebatas kulit lah ibaratnya. Nah dari situ alhamdulillah saya dapat nilai-nilai ibadah yang konkret, dalam artian ya karena gini, Allah menciptakan firman itu 2. Pertama firman dengan tulisan, yang kedua dengan alam nyata, artinya yang tersurat dan yang tersirat. Kalau tersurat jelas ada kitabnya, ada tulisannya, kita baca, kita renungin, ada artinya juga. Tapi yang tersurat mesti dengan afalat yaktilun, dengan akal, mungkin kata orang santri mah, dengan akal kita harus merenung ciptaan Allah tuh kayak apa, begini, kenapa mesti begini, nah, gitu. Saya hidup dari mana, Tuhan tuh bagaimana, Allah tuh bagaimana, itu yang tersurat, yang gampang sekali. Kalau cara penempuhannya enggak real dengan as-sunnah dan Al-Quran. Nah selang berjalannya waktu, teman saya Nono tuh pisah tuh sekitar tahun 2003, 2004. Saya udah mulai lost kontak dengan Nono tuh. Udah bahasanya udah jarang, semenjak Wa-nya itu meninggal, jadi almarhum, saya lost kontak tuh sama Nono. Ternyata begitu pulang si Nono tuh kan waktu itu dia dikasih warisan semacam tanah kosong lah gitu. Cuman karena memang keluarga berada kan punya koneksi yang hebat tuh, kontraktor mana gitu. Ya, saya main ke rumahnya, Nononya lagi pergi katanya, nggak di sini lagi, nggak tahu lagi kemana. Udah izin ke si ibu, cuman ibu nggak dikasih tahu di mana-mananya. Cuman dia nyuruh kontraktor itu bikin rumah dengan gambarnya dia segitu, bentuk rumahnya seperti itu. Tapi dia tuh pergi, loh kan aneh sih itu. Ya udahlah, udah ya pokoknya mungkin dia lagi nyari uang lah, di mana, di Jakarta atau di mana. Saya lost kontak banget, udah lepas. Saya juga udah menjalani aktivitas sendiri, masih tetap eksis di perbengkelan. Nah begitu selang 3 bulan 4 bulan saya dapat kabar dia pulang ke saya. Mas Bri katanya, oh alhamdulillah kepanggil lagi ya. Saya udah ganti, bukan Nono yang dulu, dengan tata krama yang hebat, dengan kata-kata yang enak gitu kan. Ngajak makan juga ke saya, ngajak makan.
yuk kita ketemu lagi reuni duaan aja, oke. Makanlah di situ, udah makan, bawa ke rumah. Hebat banget rumahnya, udah mewah gitu kan. Emang ya saya sih nggak habis pikir, dia orang kaya, bilangnya gampang aja kan gitu. Begitu cerita sama saya, yaitu pas ngajak makan di warung lah, dulu sih namanya warung Asem apa ya, yang di Sumber itu, yang menunya ikan asin, nasi satu boboko gitu kan, ya segitu-gitulah, sederhana. Warung Asem satu paket tuh waktu dulu tuh cuman berapa ya, 40 atau 60 ribu lah. Sebelum makan saya pengen ngeduluin, saya di keplak tangan saya tuh di gitu ya, doa dulu. Oh iya saya lupa, saking semangatnya gitu. Kayaknya tuh dia tuh sebelum makan nangis. Kenapa kamu nangis itu ya? Jadi sambil begini, sambil matanya merem tapi keluar air mata. Coba kamu kurang syukur gimana, kata dia. Saya makan ikan asin, tinggal makan sayur asam, ada daunnya segala macam, tinggal masuk ke mulut dirasain. Tapi kalau kita lihat proses, kamu nangis Bri lihatnya. Kenapa? Itu ikan dari mana, laut mana, nelayan mana yang sanggup ngambil ikan itu dengan perjuangan di laut. Ya nggak akan habis. No, kata saya kalau mikirin kayak iya sih. Cuman kan betapa hebatnya Allah. Ya disitulah saya iktibar di situ. Luar biasa daya hatinya udah sampai ke sana gitu loh. Jadi nggak segampang itu orang, oh makan nggak habis, itu kan kurang adab juga. Kadang makan nggak pakai bismillah, nggak habis. Kan bahkan saya ngomong ngajarinya, tuh makan habisin, barangkali dinilai nasi yang terakhir tuh berkah Allah yang ada di situ. Saya tersentuh di situ tuh ketika ingat omongan beliau gitu kan. Saking hebatnya daripada istilahnya tata krama, adab ya, ilmu adab gitu kan. Bukannya kita rakus banget gitu, enggak. Akhirnya begitu ngobrol, dia tuh sebenarnya izin ke orang tuanya, cuman nggak bawa apa-apa, ngelelana lah ibaratnya. Saya yakin Allah akan ngasih dengan amalan yang dikasih sama almarhum si uaknya. Jadi setiap jalan dia tuh jalan kaki sampai ke Sukabumi, ke Pelabuhan Ratu, dia bilang itu. Nah dalam perjalanan dia nggak lepas zikir, nggak pernah makan seketemuannya kalau perlu lapar ada daun muda, kata dia, petik, makan, bismillah, kenyang gitu kan. Masuk ke hutan. Nah begitu malam saya pengen sholat, ujug-ujug di depan saya ada masjid, ya sholat gitu kan. Begitu sholat selesai, assalamualaikum, tengok kanan tengok kiri, ya hutan lagi gitu kan. Terus ya jalan, yaitu selang kurun waktu ya nggak lepas sholawat yang diijazahin sama uaknya itu. Tuh dari orang yang bahasanya udah amburadul bisa sampai sejauh itu gitu kan. Saya waduh luar biasa. Akhirnya dia tuh ketemu rumah ada emak-emak sama abah gitu, orang tua semua. Si abahnya masih kuat lah untuk bawa rumput gitu kan, cuman jauh dari tetangga. Dia tuh minta air gara-garanya haus gitu kan, mampir. Bah saya minta minum, katanya. Oh adik dari mana? Saya dari Cirebon, Bah. Tujuannya apa? Saya mau mencari Allah, katanya. Kan ketawa nih abah-abah tuh. Maksudnya gimana? Saya lagi belajar, Bah, katanya sama si abah itu. Ya memang mungkin abahnya juga bukan abah ecek-ecek ya. Artinya mungkin ditujukan sama Allah, jalannya harus ke situ gitu kan. Artinya begitu itu suruh mondok di situ, di ngurusinnya udah, daripada kamu nganggur apa segala macam, sok sholat di sini, makan nanti bikin sendiri aja ya, banyak tuh sayuran apa, ikut ngasih makan kambing gitu kan. Nah itu di situ dia si Nono cerita ke saya tuh sekitar hampir 2 minggu nggak salah, itu mendekati final. Kan dia prinsipnya dia nekatnya itu 40 hari lebih, hampir 2 bulanan kalau dihitung. Nah, saya nggak ketemu dia aja 3 bulan, hampir 3 bulan, 2 bulan lebih. Nah disitulah mulai nih, ya Allah, dia tuh munajatnya, ya Allah saya tuh yakin pada Engkau bahwa Engkau tuh maha kuasa segalanya. Saya nggak minta lebih, saya minta rumah itu dijadikan dengan budget yang sudah tercantum. Ya di angan-angan dia cuman itu, cuman syaratnya dia seperti itu, keras tanpa modal apapun.
mengandalkan doa kepada Allah. Bener nggak Allah itu kan? Dengan keyakinan yang bulat, dengan pokoknya tidak ada istilah menyerah lah gitu. Wah, lama dia di situ. Ada tukang rongsok tuh bawa karung. Pas dia lagu ngomongnya waktu itu mau sholat asar. Namun bahasa Indonesianya mah, "Dek, saya nitip karung. Nih alamat saya." Namanya tuh Soplandi kata dia tuh di KTP-nya. Nanti kalau 3 hari saya nggak kesini, ya ke rumah saya aja, kata tukang rongsok tuh, kabarin saya. Tapi jangan dibuka ya ini karung. Ya karungnya karung jelek lah, orang rongsok. Kenapa orang nyari rongsok kan gimana, bukan karung bagus. Kaliin aja udah aman. Nah, dia sholat lagi. Nah, begitu sholat yang ketiga malam ada suara katanya. No katanya, udah saatnya. Tapi yang kata si Nono tuh yang datang tuh kayak bapak saya suaranya. Ngomongnya tuh udah cukup, kamu pulang. Besok kamu cari aja KTP yang ada di situ di rongsok itu. Kamu pulang cari alamat orang itu. Kalau nggak ada itu hak kamu katanya. Siang barang yang di karung tuh. Saya tuh ya dengerin ceritanya dia tuh, alur ceritanya dia, saya rasain juga. Memang orangnya karakternya memang pun dia egois tuh keras. Sebelum dia cool dia gak bakal nyerah. Kalau sifatnya Nono gitu. Akhirnya begitu cari kata Nono, besoknya saya cari tuh saya cari tuh orang tuh sampai di mana. Saya tahu nih alamatnya ini, didatengin desa itu nggak ada yang namanya Pak Supandi gitu. Saya balik lagi, saya sholat asar, saya minta doa. Ya udah katanya ada bisikan itu hak kamu. Yang anehnya orangnya nggak ada, KTP-nya ada, penduduk di situ aja nggak tahu bahwa itu namanya Pak Supandi, bukan orang sini katanya. Itu yang nggak masuk akal juga. Akhirnya dia bawalah jalan kaki dari daerah Sukabumi sampai Cirebon, bawa karung. Karung yang tadi tuh Pak. Wah, karung. Nyampe di rumah, begitu datang nangis sama ibunya, sujud di kaki ibunya kata dia, minta maaf sampai segala macam. Ibunya langsung suruh makan apa, udah istirahat beres. Nonya dipanggil sama ibunya, "No, Pak Ramli katanya yang bikin rumah tuh udah jadi, kapan mau diberesin nih permasalahan uangnya." "Ya udah Bu," kata si Nono tuh, "kira-kira berapa ya Bu habisnya? Panggil aja Pak Ramlinya ke sini." Ngobrol gitu di meja, tapi dia udah yakin, kayaknya kata si Nono tuh, saya udah yakin bahwa itu tuh uang. Habis zaman segitu, di era segitu tuh sekitar 480 juta tuh bukan hal kecil, bukan uang kecil. Ya total semuanya dari bahan dasar sampai jadi sampai cat udah mewah aja lah. Tuh jumlahnya segini, dikasih kwitansi kan, nota segala macam. Begitu masuk ke kamar dia bongkar tuh, memang di atasnya rongsok itu, di bawahnya ada kain taplak meja ya sama uang diambil. "Pak, hitung sendiri aja," gitu. Dia juga bengong sebenarnya, saya juga bengong, ini uang dari mana saya nggak ngerti. Ya Allah, dihitung tuh nggak kurang nggak lebih, pas uangnya segitu. Ikhtibarnya buat saya begitu, "Mana Yusuf, kalau nggak percaya main ke rumah saya, tanyain ibu saya berapa habisnya." Dia tuh main ke rumahnya kan, bener, wah ibunya cerita gini. Oh, ini baru anak ibu katanya gitu kan. Dan begitu pulang dia ngomong ke saya, "Pokoknya kamu jangan punya keraguan dengan Allah. Kalau memang bener-bener yakin, teruskan. Nggak ada yang nggak mungkin," kata dia. Tuh buktinya rumah saya. Sampai sekarang rumahnya masih nagen, masih berdiri kokoh. Ya berkah. Nggak tahu kalau cerita itu kayak ketemu dia, Nono, ketemu nyengir gitu kan, ketawa-ketawa. Ya dari Allah, saya sih nggak punya apa-apa. Hebatnya di situ. Ya itulah, artinya gini, banyak orang-orang yang tersesat dengan yang kayak tadi. Banyaklah kisah mencari pesugihan, mencari itu ini, usaha begini. Sebenarnya nggak lepas daripada kelakuannya dia sendiri loh. Nggak lepas dari apa yang kita tanam gitu loh. Meskipun kita tanam apapun itu, ya itu panen kita buat. Nggak mungkin kita nggak panen. Sekarang nggak ada kita tanam cabai yang manen orang lain, nggak mungkin, pasti kita loh, kan gitu. Begitu masuk ke kamar dia bongkar, memang di atasnya rongsok itu.
Di bawahnya ada kayak taplak meja. Ya sama yang Pak hitung sendiri aja. Hitung tuh nggak kurang, nggak lebih, pas. Ya, di tengah rintik hujan kota Cirebon, kita mendapatkan pencerahan yang sangat-sangat baik dari Mas Sabri ini tentang kisah temannya Mas Nono ya. Mas Nono yang dulunya bisa kita sebut bejat gitu ya. Sampai teluh ya, meneluh uaknya sendiri. Setelah sadar, Mas Nono itu pergi dari rumahnya dengan meninggalkan ingin dibuatkan rumah ya. Iya. Itu tidak meninggalkan uang atau apa? Tidak. Tapi si tukangnya tuh mau ya membangunkan. Iya, karena kepercayaan bapak-bapaknya orang kaya nggak mungkin kan nggak dibayar. Pergi itu dalam keadaan kaya, tetap masih kaya. Iya kan karena dia terkenal di situ orang kaya gitu kan. Pemborong mana yang nggak mau kan gitu. Iya. Saya pikir tadi Mas Nononya sudah dalam keadaan ekonomi di bawah waktu pergi itu. Wah, biarpun gimana itunya juga kan namanya orang kaya nomor 2 di kampung itu ya. Nggak mungkin belangsak lah dalam artian. Ya juga cuman ya itu kaya harta tapi nggak kaya batin, nggak kaya rasa, nggak kaya akidah, nggak kaya adab gitu kan. Sangat berbahaya. Mas Nono ini masih hidup nggak? Masih hidup, masih eksis. Kira-kira kalau kita panggil ke Malam Mencekam mau nggak ya? Ya insya Allah kalau saya hubungin mungkin. Tapi saya sekarang jauh-jauh sih Pak. Maksudnya jauh gitu. Nggak dekat. Nggak ada di kota Cirebon? Nggak ada. Dia tuh sekarang punya proyek di daerah Tangerang ya. Tangerang. Mungkin insya Allah lah saya hubungin kalau dia mau minat gitu. Saya ceritain juga. Mungkin kalau dia denger juga kayaknya lucu. Kalau Mas Nono sampai dengar cerita ini atau nonton cerita ini di Malam Mencekam, kira-kira marah nggak nih? Ya untuk masalah pencerahan, ya dia juga kan contoh suri teladan yang baik sebenarnya. Saya kisahin karena dia tuh akhirnya jadi orang yang benar-benar ikhlas, tulus. Orang hebat lah, bisa buat figur saya juga. Baik. Untuk semua yang mungkin menyaksikan atau sering mengikuti acara ini ya saya cuman ngasih masukan sedikit, mungkin ada bagusnya, kalau bagus kita ambil, kalau kurang bagus ya mungkin punya prinsip sendiri, nggak masalah. Jadi ketika kita dihadapkan banyak sekali masalah hidup, semua hidup bermasalah, nggak usah dicari juga datang, kan gitu. Yang penting kuatkan kita dengan Allah, jangan yang lain. Banyak iming-iming dari segala macam lah, yang kayak tadi saya ceritakan tadi, orang dengan bangsa begini transaksi akhirnya ujung-ujungnya minta imbalan. Nggak ada yang enak berhubungan dengan makhluk Allah tuh, meskipun ia menjanjikan. Ya banyak lah sekarang, apalah dalam artian tanda kutip, uang, penggandaan uang lah dengan iming-iming segala. Itu kan di luar nalar manusia, tapi kalau kitanya benar-benar berilmu dan berakal, berdasarkan Quran hadis dengan keyakinan Islam, ya mungkin kan sekarang mau ngomong apa lagi, sumpamanya kita sih orangnya begini enggak. Kalau mau ente bener-bener tahu dengan kedudukan ente, hasilnya dengan diri pribadi siapa kita ini, otomatis kan siapa sih kalau bukan Allah yang ngebantu gitu kan. Yang terakhir, ada pesan untuk Mas Nono barangkali nonton nih. Oke. Ya lucu juga sih, saya pesen aja nih buat Kang Nono ya, barangkali ngeliat nih saya ngobrol gitu, ya mungkin ketawa sih, asli, karena saya udah tahu sih karakternya kayak apa dia, mungkin dia ketawa main ke rumah saya gitu loh. Oke, baiklah Mas Sabri, ini perbincangannya menarik sekali, hanya karena waktunya durasi juga sudah panjang. Mungkin kita bisa lanjutkan di video yang lain. Insya Allah Pak. Ya. Dan ini udah masuk ke Isya nih. Ya. Saatnya kita harus sholat Isya. Sobat MM, sampai di sini dulu cerita dari Mas Sabri. Kalau Anda menyukai dengan cerita dan kisah atau ingin berkonsultasi dengan Mas Sabri, silakan tulis komentarnya di kolom komentar. Demikian dari kami, dari kota Cirebon. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat dan membawa pembelajaran untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.